Aku tinggal bersama anak bungsuku. Dia melarangku keluar kamar jika ada tamu. Dia bilang aku memalukan. Saat dia pergi, aku diam-diam keluar. Aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah ini besar. Terlalu besar untukku. Sebuah rumah mewah di kawasan Depok yang dibeli Melinda, anak bungsuku, dari hasil kerjanya yang sukses. Tapi bagiku, rumah ini adalah penjara. Penjara berlapis marmer yang dingin, sedingin perlakuan Melinda padaku. Namaku Wulan. Aku seorang ibu, seorang janda, yang kini menumpang hidup pada anakku sendiri. Ironis. Dulu, aku yang merawatnya, menyuapinya, memeluknya. Sekarang, aku yang bergantung padanya, bahkan untuk sekadar merasa dianggap ada. Setiap hari rutinitasku sama. Bangun sebelum matahari terbit, membersihkan bagian rumah yang boleh kulewati, lalu kembali ke kamarku. Kamarku kecil, di bagian belakang, dekat area cuci. Dulu ini kamar pembantu, tapi pembantu yang lama tidak betah dengan sikap Melinda. Sekarang, akulah yang menempatinya. Melinda anak yang baik, dulu. Dia cantik, pintar, dan sangat ambisius. Aku bangga padanya. Sungguh. Tapi sejak ayahnya meninggal dan karirnya menanjak, ada sesuatu yang berubah. Dia jadi jauh. Dia jadi malu. Dia malu padaku. Aku tahu itu. Aku bisa melihatnya dari caranya menghindariku saat teman-temannya datang. Aku bisa mendengarnya dari nada suaranya yang selalu ketus jika aku salah bicara. Ibu itu kuno, katanya suatu hari. Cara bicara ibu, pakaian ibu. Ini Jakarta, Bu. Bukan kampung. Hatiku sakit sekali mendengarnya. Tapi aku diam. Apa yang bisa kukatakan? Aku memang kuno. Aku memang hanya lulusan sekolah menengah. Aku tidak mengerti dunia gemerlap yang kini ditinggali Melinda. Hari ini, rasa sakit itu datang lagi. Lebih menusuk dari biasanya. Pagi tadi, Melinda mendatangiku dengan wajah serius. Dia memakai setelan kerja yang mahal, rambutnya tertata rapi. Dia tampak seperti bintang film. Sementara aku, hanya memakai daster batik yang warnanya sudah sedikit pudar. Ibu, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Nanti sore ada tamu penting. Sangat penting. Rekan bisnis. Aku tersenyum, berusaha terlihat senang. Oh ya? Ibu siapkan minuman, ya? Atau ibu buatkan kue? Ibu masih punya resep kue lapis warisan nenekmu? Melinda memotong ucapanku. Tatapannya tajam. Nggak usah. Ibu di kamar saja. Kunci pintu. Duniaku serasa berhenti berputar. Di kamar? Tapi kenapa, Endea? Dia mendesah panjang, seperti menahan beban berat. Bu, tolong mengerti. Tamuku ini orang penting sekali. Ibu Gita. Seorang donatur besar. Aku nggak mau ada kesalahan. Kesalahan? Ibu akan berbuat salah apa? Suaraku bergetar. Melinda menatapku dari atas ke bawah. Tatapan yang membuatku merasa lebih kecil dari debu. Ibu tahu kan? Cara bicara ibu kadang bikin malu. Ibu nggak ngerti basa-basi orang kota. Nanti ibu salah ngomong, bisa hancur semua. Jantungku serasa diremas. Jadi, aku adalah kesalahan. Aku adalah aib yang harus disembunyikan. Ibu di kamar saja, ya? Ulangnya, kali ini sedikit lebih lembut, tapi tetap sebuah perintah. Demi kebaikan kita. Demi masa depan Melinda. Ibu maukan lihat Melinda sukses? Aku hanya bisa mengangguk. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak mau terlihat lebih menyedihkan lagi di depannya. Iya, Endea. Ibu mengerti. Bagus. Nanti makan malam Melinda antarkan ke kamar. Dia berbalik dan pergi. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai marmer, meninggalkanku yang rapuh, yang hancur berkeping-keping. Dan disinilah aku sekarang. Duduk di tepi ranjang sempitku, di kamar pengap ini.
Sudah jam 5 sore. Aku sudah mengunci pintu dari dalam, sesuai perintah. Aku bisa mendengar suara mobil datang. Lalu suara tawa Melinda yang dibuat-buat, tawa renyah yang biasa dia pakai untuk orang-orang penting. Silakan masuk, Bu Gita. Aduh, repot-repot sekali. Lalu aku mendengar suara wanita lain. Suara yang terdengar lembut dan tulus. Tidak repot sama sekali, Melinda. Saya senang sekali bisa berkunjung. Bagaimana keadaan ibumu? Jantungku berdebar. Mereka membicarakanku? Oh, ibu. Suara Melinda terdengar ragu sejenak. Ibu sedang istirahat, Bu Gita. Kondisinya ya, begitulah. Tidak bisa diganggu. Ya ampun. Saya turut prihatin. Saya bawa ini, semoga bisa sedikit membantu. Apa maksudnya? Membantu apa? Kondisi apa? Aku sehat. Aku hanya tua. Aku menempelkan telingaku ke pintu, berusaha mendengar lebih jelas. Tapi suara mereka menjauh, mungkin pindah ke ruang tamu utama yang jauh dari kamarku. Aku kembali ke ranjangku. Kengerian domestik ini mencekiku. Aku terbuang. Aku disembunyikan seperti aib. Di rumahku sendiri, atau setidaknya, rumah yang kuanggap sebagai rumahku. Aku merasa sangat lapar, tapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Jiwaku kosong. Aku duduk dalam diam, mendengarkan sisa-sisa tawa dari ruang tamu. Tawa orang-orang yang merayakan sesuatu, sementara aku, ibu dari si pemilik pesta, dikurung seperti tahanan. Aku menangis dalam diam. Aku tidak tahu harus menyalahkan siapa. Menyalahkan Melinda yang sudah berubah? Atau menyalahkan diriku sendiri yang terlalu kuno, terlalu sederhana, terlalu memalukan? Ya Tuhan, sampai kapan aku harus begini? Aku merasa terasing. Aku merasa tidak terlihat. Aku merasa seperti hantu yang bergentayangan di rumah anakku sendiri. 2 jam berlalu. 2 jam yang terasa seperti 2 abad. Aku mendengar suara pamitan. Suara Ibu Gita yang terdengar tulus. Saya doakan yang terbaik untuk ibumu ya, Melinda. Kamu anak yang hebat, sangat berbakti. Berbakti? Ya Tuhan, jika mengurung ibunya sendiri di kamar adalah sebuah bakti, dunia ini sudah terbalik. Lalu aku mendengar suara Melinda. Terima kasih banyak, Bu Gita, atas perhatiannya dan bantuannya. Pintu depan ditutup. Suara mobil Ibu Gita menjauh. Sunyi. Aku menunggu. Apa aku boleh keluar sekarang? Atau aku harus menunggu Melinda memberiku izin? 15 menit kemudian, aku mendengar suara pintu kamar Melinda dibuka, lalu ditutup. Tak lama, suara mobilnya menyala. Dia pergi lagi. Mungkin, rapat. Seperti yang biasa dia katakan. Perutku melilit. Aku kelaparan. Sejak pagi aku hanya minum teh dan makan sepotong roti. Melinda berjanji mengantar makan malam, tapi dia lupa. Atau mungkin, dia tidak peduli. Aku memberanikan diri. Perlahan, aku membuka kunci kamarku. Cekit. Suaranya nyaring sekali di rumah yang sepi ini. Aku terdiam, menahan napas. Tidak ada suara. Aman. Aku berjinjit keluar kamar. Rasanya seperti pencuri. Ya Tuhan, aku Wulan, harus mengendap-endap di rumah anakku sendiri hanya untuk mencari makanan. Betapa menyedihkan hidupku. Aku berjalan ke dapur. Tidak ada makanan di meja. Tapi di meja makan besar, tempat Ibu Gita tadi duduk, ada sesuatu yang tertinggal. Tumpukan kertas. Sepertinya brosur. Dicetak dengan kertas yang bagus dan mengkilap. Mungkin Melinda lupa membereskannya. Karena penasaran, aku mengambil selembar. Detik itu juga, nafasku berhenti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Darahku terasa membeku di pembuluh darah. Itu fotoku. Foto lama, diambil beberapa minggu setelah suamiku meninggal. Di foto itu aku tampak sangat kuyu. Mataku sembab karena menangis berhari-hari, tubuhku kurus kering karena lupa makan. Aku terlihat sangat sakit, sangat menyedihkan. Di atas fotoku, ada tulisan besar dengan huruf yang mencolok, bantu Wulan melawan penyakit langka. Wulan? Aku? Penyakit langka? Tanganku gemetar hebat. Aku membaca kalimat-kalimat di bawahnya. Ibu Wulan,
seorang janda tangguh, kini sedang berjuang sendirian. Beliau didiagnosis menderita penyakit degeneratif langka yang perlahan menggerogoti fungsi tubuhnya. Biaya pengobatan sangat mahal, dan putrinya, Melinda, berjuang sendirian menafkahi dan merawat ibunya. Apa ini? Ini semua bohong. Ini fitnah. Aku sehat. Aku tidak sakit apa-apa. Aku hanya tua dan kesepian. Aku membaca lebih lanjut. Di sana tertulis rincian tentang perkembangan penyakitku. Tentang bagaimana aku semakin sulit berjalan, terkadang lupa ingatan, dan membutuhkan perawatan intensif 24 jam. Ini gila. Ini semua karangan. Di bagian bawah brosur, ada nomor rekening bank. Atas nama, Yayasan Peduli Wulan. Yayasan? Ya Tuhan, Melinda. Jadi, ini alasan Ibu Gita datang? Ini alasan dia memberiku tatapan kasihan? Ini alasan dia bilang Melinda berbakti? Jadi, selama ini, saat aku dikurung di kamar, Melinda sedang menjual cerita sedihku? Dia menipuku? Dia menipu orang-orang atas namaku? Kakiku lemas. Aku hampir jatuh. Aku berpegangan pada kursi meja makan. Kepalaku pusing sekali. Ini pasti salah. Ini pasti mimpi buruk. Anakku tidak mungkin sejahat ini. Tapi brosur ini nyata. Fotoku nyata. Kebohongannya nyata. Tiba-tiba, aku teringat ucapan Ibu Gita. Saya bawa ini, semoga bisa sedikit membantu. Dan jawaban Melinda. Terima kasih banyak, Bu Gita, atas bantuannya. Bantuan. Uang. Jadi, Melinda mengumpulkan donasi, menggunakan aku sebagai alat. Itulah kenapa aku harus disembunyikan. Bukan karena aku memalukan. Bukan karena aku kuno. Tapi karena jika para donatur itu melihatku, mereka akan tahu aku sehat walafiat. Mereka akan tahu bahwa Melinda, anakku, adalah seorang penipu besar. Ya Tuhan, ya Tuhan. Rasa laparku hilang seketika, digantikan oleh rasa mual yang hebat. Hatiku hancur. Ini lebih sakit daripada sekadar dikatai memalukan. Ini adalah pengkhianatan paling kejam. Dia tidak hanya membuangku. Dia menjualku. Dia menjual penderitaan palsuku untuk mendapatkan uang. Aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Saat aku sedang limbung, memegang brosur itu dengan tangan gemetar, tiba-tiba aku mendengar suara gerbang dibuka. Suara mobil. Melinda kembali. Kenapa dia kembali secepat ini? Dia bilang dia rapat. Jantungku serasa mau copot. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Brosur ini masih di tanganku. Kalau dia tahu aku sudah tahu, apa yang akan dia lakukan padaku? Aku tidak mungkin berlari kembali ke kamarku di belakang. Terlalu jauh. Dia akan melihatku. Mataku liar mencari tempat persembunyian. Di bawah tangga. Ada gudang kecil. Tempat menyimpan sapu dan alat pel. Tanpa berpikir panjang, dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berlari kecil dan masuk ke dalam gudang itu. Aku tidak berani menutup pintunya rapat-rapat. Aku butuh celah untuk melihat. Aku harus tahu apa yang terjadi. Gelap, pengap, bau karbol menusuk hidung. Tapi aku tidak peduli. Aku menahan napas. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Langkah kaki Melinda masuk. Tapi, dia tidak sendirian. Aku mendengar suara laki-laki. Kamu yakin aman? Ibumu dikamarkan? Jantungku berdebar semakin kencang. Siapa pria itu? Gudang ini pengap. Aku benci tempat sempit. Bau karbol dan debu menusuk hidungku, membuatku ingin bersin. Tapi aku menahannya. Aku menahan napas, menekan dadaku yang berdebar begitu kencang seolah-olah akan meledak. Ya Tuhan, rasanya jantungku ini berdetak di telinga. Aku takut mereka bisa mendengarnya. Aku berjongkok di antara sapu dan ember pel yang sudah kotor. Lutut tuaku mulai terasa sakit, ngilu. Tapi rasa sakit di lututku tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut yang menjalari seluruh tubuhku. Aku mendengar suara Melinda. Duduk dulu, Res. Aku ambilkan minum. Res? Reza? Oh, itu pasti pacarnya.
Pria yang fotonya pernah kulihat sekilas di ponsel Melinda. Pria yang kata Melinda seorang analis keuangan yang hebat. Aku mendengar suara langkah kaki menjauh, lalu mendekat. Lalu suara gelas diletakkan di meja. Kamu yakin aman? Ibumu dikamarkan? Suara pria itu. Reza. Suaranya tenang, dalam, dan terdengar dingin. Tidak ada kehangatan sama sekali di nada bicaranya. Aman, jawab Melinda. Suaranya kini berbeda. Tidak ada lagi nada manja atau tawarnya yang dia tunjukkan pada Ibu Gita. Suara ini ketus, lelah, dan penuh perhitungan. Dia di kamarnya. Terkunci. Seperti biasa. Dia itu penurut sekali. Penurut. Ya, aku memang penurut. Seperti anjing yang patuh pada tuannya. Dadaku sesak mendengarnya. Dia nggak curiga apa-apa? Tanya Reza lagi. Curiga? Hahaha, Melinda tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Tawa itu penuh ejekan. Mana mungkin dia curiga? Ibu itu kolot. Otaknya sudah tidak jalan. Yang dia tahu cuma nonton sinetron dan menangis. Dia percaya 100% kalau aku menyembunyikan dia karena aku malu. Dia benar-benar berpikir kalau dia itu memalukan. Hatiku. Ya Tuhan, hatiku. Rasanya seperti ada yang mengambil pisau tumpul dan mengirisnya perlahan. Sakit sekali. Lebih sakit dari apapun yang pernah kurasakan. Bagus. Jangan sampai dia tahu, kata Reza. Rencana kita hampir berhasil. Jadi, bagaimana tadi, si Gita? Oh, lancar, kata Melinda. Aku bisa membayangkan dia tersenyum sinis. Si bodoh itu. Dia itu naif sekali. Res, gampang banget dikibulin. Aku pasang muka sedih-sedikit. Cerita kalau kondisi, ibu, makin parah, dia langsung luluh. Dia transfer berapa? Tanya Reza. Ini inti percakapan mereka. 100 juta. Tunai. Langsung masuk rekening yayasan. 100 juta. Aku hampir pingsan. 100 juta? Uang sebanyak itu? Untuk penyakit langka. Bagus. Bagus sekali, suara Reza terdengar puas. Aku sudah cek rekening kita tadi pagi. Total dana yang masuk dari semua donatur bodoh itu, sudah 1,8 miliar. 1,8 miliar. Aku tidak salah dengar? Miliar? Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Aku menggigit tanganku sendiri, berusaha agar tidak ada satu suara pun yang keluar. Air mataku mengalir deras. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Anakku. Melinda. Darah dagingku. Dia tidak hanya berbohong. Dia adalah penipu profesional. Dia dan pacarnya ini telah menipu banyak orang. Mereka menggunakan aku, ibunya sendiri, sebagai alat. Sedikit lagi, sayang, kata Reza. Suaranya melembut, tapi terdengar menjijikkan di telingaku. Target kita 2 miliar. Setelah itu, selesai. Selesai bagaimana? Tanya Melinda. Setelah 2 miliar terkumpul, kita jalankan rencana final. Kita matikan ibumu. Matikan. 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 Kata itu bergema di kepalaku. Dunia di sekelilingku berputar. Aku tidak bisa bernapas. Gelap. Gudang ini terasa semakin sempit. Seolah-olah dindingnya menghimpitku. Mereka akan membunuhku? Anakku akan membunuhku? Maksudmu kita umumkan dia meninggal? Tanya Melinda, suaranya sedikit bergetar. Tentu saja. Apalagi? Jawab Reza enteng. Kita buat surat kematian palsu. Kita adakan upacara kremasi, kecil-kecilan. Abu palsu. Gampang diatur. Setelah itu, yayasan resmi ditutup. Semua donatur akan bersimpati pada anak berbakti yang baru saja kehilangan ibunya. Tidak akan ada yang curiga. Oh, jadi itu maksudnya. Bukan membunuhku secara fisik, tapi mematikan statusku. Menganggapku sudah mati di mata dunia. Lalu kita, tanya Melinda. Kita kabur ke Swiss. Seperti rencana awal. Kita cairkan semua uangnya di sana. Hidup bahagia selamanya.
Meninggalkan semua masalah di negara ini, termasuk ibumu. Tapi ibu mau kita apakan? Tanya Melinda. Aku menahan napas. Ini adalah pertanyaan terpenting. Reza tertawa pelan. Ya kita tinggalkan saja di rumah ini. Kita putus semua kontak. Saat orang-orang sadar, kita sudah jauh. Dia hanya akan jadi wanita tua gila yang ditinggal kabur anaknya. Siapa yang akan percaya ceritanya? Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak bisa mengontrolnya. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalaku. Jadi ini rencananya? Mereka akan menguras uang donasi, memalsukan kematianku, lalu membuangku begitu saja. Aku akan ditinggalkan sendirian di rumah ini, tanpa uang, tanpa anak, dan dianggap sudah mati oleh semua orang. Aku lebih hina dari sampah. Kamu jenius, Res. Aku suka rencana itu, kata Melinda. Suaranya terdengar gembira. Gembira. Dia gembira merencanakan kehancuranku. Ayo, kita ke atas. Kita rayakan, kata Reza. Aku mendengar suara langkah kaki mereka menjauh, menaiki tangga. Lalu sunyi. Aku tidak tahu berapa lama aku berjongkok di gudang itu. 1 jam? 2 jam? Aku tidak bisa merasakan kakiku lagi. Lututku kaku. Tapi aku tidak berani bergerak. Duniaku sudah hancur. Hancur lebur. Melinda yang kukenal, anak manis yang selalu kupeluk, sudah mati. Yang ada sekarang adalah monster berwajah cantik. Monster yang baru saja merencanakan kematianku. Dan aku harus keluar dari sini. Aku harus menyelamatkan diriku. Entah berapa lama aku meringkuk di kegelapan gudang itu. Kakiku sudah mati rasa. Punggungku kaku seperti papan. Tapi yang paling mati rasa adalah hatiku. Aku mendengar suara musik samar-samar dari lantai atas. Mereka sedang merayakannya. Merayakan 100 juta yang mereka dapat dari kebohonganku. Merayakan rencana kematianku. Ya Tuhan, betapa butanya aku selama ini. Betapa bodohnya aku. Aku tidak boleh menangis lagi. Air mata tidak ada gunanya. Melinda menganggapku lemah. Dia menganggapku bodoh. Dia menganggapku kuno. Dia salah. Dia mungkin sudah membunuh hatiku sebagai seorang ibu. Tapi dia baru saja membangunkan sesuatu yang lain di dalam diriku. Amarah. Amarah yang dingin, yang tajam, yang membuatku bisa berpikir jernih untuk pertama kalinya. Aku harus keluar dari sini. Dengan sangat pelan, aku mendorong pintu gudang. Tidak ada suara. Aku merangkak keluar, berusaha tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Rumah ini gelap. Hanya lampu teras yang menyala. Aku menatap ke meja makan. Brosur itu. Aku tidak boleh meninggalkannya. Ini bukti. Aku mengambil selembar brosur yang tadi kupegang. Dengan tangan gemetar, aku melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku dasterku. Ini adalah senjataku. Lalu, aku berjalan seperti bayangan. Aku kembali ke kamarku. Ke penjaraku. Cekit. Aku memutar kunci pintu kamarku. Aman. Aku bersandar di balik pintu, dadaku naik turun. Aku berhasil. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku sudah tahu. Aku duduk di tepi ranjang. Aku menatap dinding yang kusam. Apa yang harus kulakukan? Lapor polisi? Siapa yang akan percaya padaku? Seorang wanita tua yang memalukan, melawan Melinda yang sukses dan Reza yang hebat? Mereka benar. Aku akan dianggap gila. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku butuh rencana. Saat aku sedang berpikir keras, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di luar kamarku. Langkah kaki yang ringan. Langkah kaki Melinda. Jantungku mencelos. Dia mengetuk pintu. Pelan. Ibu sudah tidur. Suaranya. Ya Tuhan, suaranya kembali seperti dulu. Lembut. Penuh perhatian. Topeng itu. Dia memakai topengnya lagi. Aku panik. Aku cepat-cepat naik ranjang, menarik selimut sebatas dada. Aku harus berakting. Hidupku bergantung pada akting ini. Belum, Endea ada apa? Suaraku kubuat serak dan lemah. Kunci diputar dari luar. Melinda punya kunci cadangannya. Tentu saja.
Ini kan penjaraku. Pintu terbuka. Cahaya dari lorong masuk. Melinda berdiri di sana, membawa nampan. Di atas nampan itu ada semangkuk sup hangat, nasi, dan sepotong ayam goreng. Makanan yang dia janjikan tadi sore. Dia tersenyum padaku. Senyum yang dulu selalu bisa meluluhkan hatiku. Senyum malaikat. Tapi sekarang, saat aku melihat senyum itu, aku merasa mual. Aku melihat iblis di baliknya. "Ibu, maaf ya," katanya, berjalan masuk dan duduk di tepi ranjangku. "Melinda tadi ada urusan mendadak. Sampai lupa ibu belum makan. Ibu pasti lapar sekali." Dia mengatakannya dengan nada penuh sesal. Seolah-olah dia benar-benar peduli. Aku menatap matanya. Mata yang indah itu. Mata yang sama yang tadi kulihat di brosur. Mata yang dipakai untuk menipu dunia. "Tidak apa-apa, Endea," kataku pelan. "Ibu jangan sedih ya, dikurung terus di kamar," katanya lagi. Dia mengelus rambutku. Tangannya hangat. Tapi sentuhannya terasa seperti bara api di kulitku. Aku ingin menepisnya. Aku ingin berteriak. "Melinda tahu ini berat buat ibu. Tapi ini semua demi masa depan kita, Bu. Sebentar lagi, kita nggak akan hidup susah. Melinda janji, ibu akan hidup seperti ratu." Masa depan kita. Kata-kata itu lagi. Lidahku keluh. Aku hanya bisa mengangguk. "Ayo, Bu, makan. Supnya masih hangat." Melinda suapi, "Ya, kayak dulu, waktu ibu suapi Melinda." Dia mengambil sendok, menyendok kuah sup beserta sedikit nasi dan daging ayam. Dia meniupnya pelan. "Buka mulutnya, Bu A." Aku menatap sendok itu. Ini adalah adegan paling mengerikan dalam hidupku. Anakku, yang baru saja merencanakan kematianku, kini duduk di depanku, menyuapiku dengan penuh cinta. Apakah sup ini beracun? Tidak. Reza bilang mereka akan mematikanku nanti. Belum sekarang. Mereka masih membutuhkanku, sakit, tapi hidup. Jika aku menolak makan, dia akan curiga. Aku tidak boleh curiga. Aku harus memainkan peranku. Aku harus menjadi ibu yang lemah, bodoh, dan penurut. Dengan gemetar, aku membuka mulutku. Sendok itu masuk. Supnya hangat, gurih. Tapi saat menyentuh lidahku, rasanya seperti racun. Rasanya seperti lumpur. Rasanya seperti pengkhianatan. Perutku bergejolak hebat. Aku ingin memuntahkannya. Memuntahkan semua makanan ini ke wajahnya. Tapi aku menelannya. Aku paksa tenggorokanku untuk menelannya. "Pintar," katanya, sambil tersenyum. Dia menyuapiku lagi. Setiap suapan terasa seperti siksaan. Wajah malaikat ini, topeng ini, ya Tuhan, topeng ini begitu sempurna. Aku menatapnya. Aku mempelajari setiap detail wajahnya. Pipinya yang halus, bulu matanya yang lentik, bibirnya yang tersenyum. Di balik topeng itu, tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya ada keserakahan. Di saat itu, kesedihanku hilang. Rasa takutku masih ada, tapi tertutup oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Amarah. Ini bukan lagi Melinda. Ini bukan anakku. Dia menyuapiku suapan terakhir. "Nah, habis. Ibu pintar. Sekarang ibu istirahat ya. Jangan banyak pikiran. Serahkan semuanya sama Melinda. Melinda akan urus semuanya." Dia mengelus kepalaku lagi, lalu mengambil nampan itu. "Selamat tidur, Bu. Melinda sayang sama ibu." Dia berjalan ke pintu. Sebelum dia menutup pintu, aku menjawab, "Melinda, makasih ya, Endea. Kamu anak yang baik." Dia tersenyum. Senyum puas. "Iya, Bu." Pintu ditutup. Kunci diputar dari luar. Aku kembali terkunci. Detik itu juga, aku berlari ke kamar mandi kecil di kamarku. Aku membungkuk di depan lubang toilet. Aku memuntahkan semuanya. Semua sup, semua nasi, semua ayam. Semua kebohongan yang baru saja dia jejalkan ke mulutku. Aku terbatuk-batuk, air mataku mengalir. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan.
Aku mencuci mulutku. Aku menatap bayanganku di cermin kecil yang retak. Wajahku pucat. Mataku merah. Aku terlihat tua dan kalah. Tapi di dalam mata itu, ada api yang baru saja menyala. Kamu salah, Melinda, bisikku pada bayanganku. Kamu salah besar. Ibumu mungkin kuno. Ibumu mungkin bodoh. Tapi ibumu tidak akan diam saja saat dijual oleh anaknya sendiri. Transformasiku telah dimulai. Aku bukan lagi Wulan yang penurut. Aku adalah Wulan yang akan berjuang. Aku harus mencari bukti. Aku harus menghancurkan mereka. Sebelum mereka menghancurkanku. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Bagaimana aku bisa tidur? Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Melinda. Wajah malaikatnya yang tersenyum sambil menyuapiku, lalu berubah menjadi tawa iblis yang kudengar dari balik dinding gudang. Dia itu kolot. Otaknya sudah tidak jalan. Kita, matikan ibumu. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Rasa sup yang tadi kumuntahkan seolah masih menempel di tenggorokanku. Pahit. Pahit sekali. Aku berbaring kaku di ranjangku. Tapi aku tidak lagi merasa seperti korban. Tidak. Aku adalah seorang ibu yang sedang menunggu fajar. Aku menunggu kesempatan. Aku bukan Wulan yang lemah lagi. Aku adalah singa betina yang anaknya telah berubah menjadi monster. Dan kini aku harus menghentikannya. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa lapor polisi hanya dengan ceritaku. Pak polisi, anak saya mau memalsukan kematian saya. Mereka akan membawaku ke rumah sakit jiwa, bukan ke kantor polisi. Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang bisa membungkam senyum palsu Melinda dan tatapan dingin Reza. Brosur di saku dasterku adalah awal yang bagus. Tapi itu tidak cukup. Itu hanya membuktikan adanya penggalangan dana. Aku butuh sesuatu yang menghubungkan Melinda dan Reza secara langsung. Aku butuh rencana mereka. Aku menunggu. Aku mendengarkan. Sekitar jam 7 pagi, aku mendengar suara air di kamar mandi utama. Mereka sudah bangun, lalu aku mendengar tawa mereka. Mereka menuruni tangga. Aku mendengar mereka membuat kopi di dapur. Tawa mereka riang sekali. Seolah-olah mereka adalah pasangan normal yang sedang memulai hari yang indah. Padahal, mereka adalah dua penjahat yang baru saja merayakan hasil kejahatan mereka. Pukul 8, aku mendengar Melinda berteriak dari ruang tamu. Suaranya dibuat-buat, cukup keras agar aku di kamar belakang bisa mendengarnya. Ibu, Melinda berangkat kerja dulu ya. Ada rapat penting sekali hari ini. Ibu baik-baik di kamar ya. Jangan kemana-mana. Lalu, Reza menyambung. Iya Bu, Melinda sibuk sekali mengurus kita. Ibu doakan saja dia sukses. Mengurus kita. Ya Tuhan, dia bahkan berani bersandiwara di depanku, padahal dia tahu aku tidak bisa melihatnya. Aku diam. Aku tidak menjawab. Mereka mungkin mengira aku masih tidur, atau terlalu sakit untuk menyahut. Aku mendengar pintu depan ditutup. Lalu suara mobil Reza menyala dan menjauh. Tak lama kemudian, mobil Melinda juga menyala dan pergi ke arah yang berlawanan. Mereka pergi. Tapi aku tidak langsung bergerak. Aku tahu trik mereka. Bisa saja salah satu dari mereka kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Aku menunggu. 10 menit. Sunyi. 15 menit. Hanya suara jam dinding di ruang tamu yang berdetak. Detak yang seolah menghitung mundur menuju kehancuranku. 20 menit. Aman. Sekarang. Aku beranjak dari ranjang. Aku harus membuka pintu ini. Semalam, setelah Melinda mengunciku, aku memeriksa lubang kunci. Ini kunci model lama. Sederhana. Dulu, almarhum suamiku pernah mengajariku cara membuka pintu lemari yang kuncinya hilang. Menggunakan jepit rambut. Aku meraba rambutku yang tipis. Aku masih memakai jepit yang sama. Jepit hitam murahan. Ironis, benda kuno, ini mungkin akan jadi penyelamatku. Aku memasukkan ujung jepit itu ke lubang kunci. Tanganku gemetar hebat. Aku bukan pencuri. Tapi hari ini, aku harus menjadi pencuri di rumah anakku sendiri. Kutarik napas. Kamu bisa, Wulan, bisikku. Aku menggerakkan jepit itu. Pelan.
Mencari tuasnya. Sekali. 2 kali. Gagal. Jantungku berdebar sangat kencang. Ayo, ayo. Waktu adalah musuhku. Lalu cekit. Bunyi pelan itu terdengar seperti ledakan di telingaku. Pintu terbuka. Aku terdiam sejenak. Menghirup udara kebebasan. Aku bebas. Setidaknya, untuk sementara. Aku berjalan mengendap-endap. Melewati dapur yang berantakan sisa sarapan mereka. Aku menaiki tangga. Ini adalah pertama kalinya aku naik ke lantai 2 sejak pindah ke rumah ini. Melinda melarangku. Dia bilang lantai atas adalah area pribadinya. Kamar Melinda. Pintu itu berwarna putih gading. Megah. Aku memegang gagang pintunya. Dingin. Sedingin hati pemiliknya. Aku membukanya. Duniaku serasa terbalik. Kamar ini, astaga. Ini bukan kamar. Ini seperti suite hotel bintang 5. Ranjangnya begitu besar, ditutupi selimut bulu angsa. Ada meja rias yang penuh dengan botol-botol parfum mahal. Ada lemari pakaian yang besarnya seperti kamarku. Semua ini dibeli dengan uang apa? Uang hasil, menjual. Rasa mual kembali menyerangku. Bau parfumnya yang mahal, yang dulu kuanggap wangi, kini terasa seperti bau busuk kebohongan. Aku tidak punya banyak waktu. Di mana mereka menyimpan rahasia? Aku berlari kecil ke lemari pakaian. Aku membuka paksa. Isinya baju-baju mahal, tas-tas bermerek. Aku merogoh saku-saku baju. Tidak ada. Aku ke meja rias. Aku membuka laci-lacinya. Hanya kosmetik. Lipstik berharga jutaan. Ya Tuhan. Aku melihat ke bawah tempat tidur. Tidak ada apa-apa. Jantungku mulai panik. Di mana? Di mana mereka menyimpannya? Mereka tidak mungkin sebodoh itu. Lalu aku melihatnya. Meja kerja di sudut ruangan. Meja kerja yang rapi. Di atasnya hanya ada laptop tipis yang tertutup. Tapi aku tidak melihat meja itu. Aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sering kulihat di genggam Melinda. Dulu, aku mengira itu hanya buku catatan biasa. Melinda tidak pernah lepas dari buku itu. Saat makan, saat menonton TV, bahkan saat dia mengunjungiku di kamar, buku itu selalu ada di dekatnya. Sebuah buku agenda. Bukan agenda biasa. Ukurannya sedang, tapi tebal. Sampulnya terbuat dari kulit asli. Berwarna hitam pekat. Buku itu tidak ada di atas meja. Aku memeriksa laci meja kerja. Laci pertama. Kertas-kertas. Laci kedua. Alat tulis. Laci ketiga. Yang paling besar. Terkunci. Aku tahu. Aku tahu disitulah letaknya. Jantungku berdebar semakin gila. Ini dia. Aku kembali menggunakan jepit rambutku. Tanganku lebih gemetar dari sebelumnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisku. Ayo, Wulan, ayo. Aku mengutak-atik lubang kunci itu. Lebih susah dari kunci pintu. 1 menit. Gagal. 2 menit. Masih gagal. Aku hampir menangis karena frustrasi. Lalu ceklik. Bunyi itu lebih manis dari musik apapun. Laci itu terbuka. Aku menariknya. Dan di sanalah dia. Tergeletak sendirian di dalam laci yang kosong. Seolah-olah dia adalah raja dari semua rahasia. Buku agenda kulit berwarna hitam. Aku menatap benda itu. Ini bukan sekadar buku. Ini adalah kotak Pandora. Ini adalah bukti kejahatan mereka. Ini adalah rencana iblis yang mereka tulis. Tanganku gemetar hebat saat aku meraihnya. Sampul kulit itu terasa dingin dan licin. Aku harus membukanya. Aku harus tahu seberapa dalam kebusukan anakku. Aku membawa buku agenda hitam itu ke dekat jendela, agar cahaya matahari pagi bisa membantuku melihat. Aku tidak berani menyalakan lampu. Aku duduk di lantai marmer yang dingin. Nafasku tersengal-sengal. Aku membuka sampulnya. Halaman pertama. Bukan tulisan, tapi angka. Tulisan tangan Reza. Aku mengenalinya dari beberapa dokumen yang pernah kulihat. Rapi, kaku, dan penuh perhitungan. Ini adalah buku besar. Judulnya, Proyek Wulan. Proyek. Mereka menyebutku, proyek.
Di bawahnya ada daftar nama-nama dan angka-angka. Ibu Gita, 50 juta rupiah, September. Ibu Gita, 75 juta rupiah, Oktober. Ibu Gita, 100 juta rupiah, 10 November. Ya Tuhan. Ibu Gita, dia orang yang paling tulus, dan dia yang paling banyak ditipu. Di bawah nama Ibu Gita, ada puluhan nama lain. Pak Hartono, rekanan bisnis 50 juta rupiah. Grup Arisan, Cahaya Hati, 75 juta rupiah. Donatur anonim, via web 150 juta rupiah. Daftar itu panjang sekali. Aku terus membalik halaman. Di halaman terakhir daftar itu, ada totalnya. Ditulis dengan spidol merah, dilingkari. Total dana terkumpul, 1.835 juta rupiah. 1,8 miliar. Aku menutup mulutku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Ngeri? Marah? Sedih? Aku membalik halaman lagi. Bagian ini berjudul, Jadwal Kunjungan Skrip. Jantungku berhenti berdetak. Ini adalah kalender. Senin, 8 November, telepon Pak Hartono. Update kondisi. Selasa, 9 November, rilis artikel, Harapan, di web. Rabu, 10 November, kunjungan Ibu Gita. Target, 100 JT. Status, berhasil. Jumat, 12 November, makan malam dengan grup arisan. Bawah, foto terbaru, Ibu. Ini direncanakan. Setiap langkah, setiap interaksi, semuanya diatur. Lalu aku membaca bagian di bawahnya. Skrip. Ini adalah dialog. Ini adalah panduan akting untuk Melinda. Skrip untuk Ibu Gita, 10 November sedih. Pembuka, aduh, Bu Gita. Maaf rumah berantakan. Pikiran saya lagi kacau sekali. Inti cerita, kondisi ibu makin memburuk. Semalam beliau batuk, ada darahnya. Saya takut sekali. Ekspresi, tahan air mata. Tunjukkan wajah tegar tapi rapuh. Katakan, saya harus kuat demi ibu. Batuk darah. Tadi malam, saat aku di gudang, aku mendengar mereka membicarakannya. Aku membalik halaman dengan panik. Ada skrip lain. Skrip telepon Pak Hartono, 8 November sedih. Inti cerita, ibu mulai lupa ingatan, Pak. Kemarin beliau panggil-panggil nama almarhum ayah. Hati saya hancur. Ya Tuhan. Mereka bahkan menggunakan almarhum suamiku dalam drama busuk ini. Dan yang paling mengerikan, aku menemukan catatan kecil di Marin, ditulis tangan oleh Melinda. Catatan, untuk kunjungan berikutnya, siapkan, bukti, batuk darah. Reza, beli jus bit atau pewarna makanan merah. Siapkan juga tetes mata agar terlihat habis menangis. Aku mual. Aku benar-benar mual. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Jauh lebih buruk. Aku terus membalik halaman. Aku harus tahu semuanya. Aku harus tahu rencana akhir mereka. Dan di sanalah, di 3 halaman terakhir, ditulis dengan huruf kapital besar oleh Reza. Rencana final, operasi, Angel Falls. Jatuhnya malaikat. Mereka bahkan memberi nama untuk rencana pelarian mereka. Target dana, 2 miliar rupiah, estimasi tercapai, 3-4 minggu ke depan. Langkah 1, hari H, pengumuman, kematian. Umumkan, Ibu Wulan, telah berpulang dengan tenang. Penyebab, gagal napas akut akibat komplikasi penyakit. Sebar berita duka ke semua donatur besar via WhatsApp email. Pasang pengumuman di web yayasan. Langkah 2, hari H1, upacara, kremasi. Reza urus semua dokumen kematian o kremasi palsu. Kontak, orang dalam, di RS Krematorium. Adakan upacara kremasi tertutup. Hanya, kita, berdua. Abu palsu, beli di toko perlengkapan hewan. Abu palsu, dari toko hewan. Mereka akan menabur abu anjing dan bilang itu aku. Aku tidak bisa bernapas.
Dadaku sakit sekali. Langkah 3, hari H3, penutupan yayasan. Umumkan yayasan ditutup. Rilis, surat terima kasih dari anak yang berduka, Melinda, ke semua donatur. Puji kebaikan mereka yang telah menemani ibu di hari-hari terakhirnya. Langkah 4, hari H5, pelarian. Cairkan semua aset. Terbang ke Swiss. Rute, Surabaya, Dubai, Zurich. Jangan terbang langsung dari Jakarta untuk menghindari pelacakan. Rekening bank Swiss, atas nama Reza, sudah aktif. Nomor XXXXXXXXX. Langkah 5, final, Wulan. Tinggalkan di rumah Depok. Putus semua komunikasi. Blokir nomor. Nonaktifkan semua media sosial. Biarkan dia. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan percaya ceritanya. Aku menatap kalimat terakhir itu. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan percaya ceritanya. Melinda salah. Reza salah. Aku punya satu orang. Aku merogoh saku dasterku. Tanganku gemetar hebat. Aku mengeluarkan ponsel tuaku. Ponsel Nokia jadul yang kameranya buram. Masa bodoh dengan buram. Yang penting terbaca. Aku membuka buku agenda itu lagi. Ke halaman daftar donatur. Jepret. Aku buka halaman skrip batuk darah. Jepret. Aku buka halaman rencana final. Jepret. 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 Aku memotret setiap halaman penting. Halaman rekening bank Swiss. Halaman rute pelarian. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Aku takut. Aku takut sekali mereka tiba-tiba pulang. Setelah semua foto terkumpul, aku membuka kontak. Hanya ada sedikit nama di sana. Aku menemukan satu nama. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Satria. Dia sahabat almarhum suamiku. Mereka seperti saudara. Dia seorang pengacara. Pengacara hebat. Aku tahu dia bisa kupercaya. Almarhum suamiku pernah berkata, jika kamu dalam masalah besar, dan aku tidak ada, hubungi Satria. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Kini, aku dalam masalah terbesar dalam hidupku. Tanganku gemetar saat mengirimkan semua foto itu satu persatu. MMS. Teknologiku kuno. Butuh waktu lama. 1 foto terkirim. 2 foto terkirim. Jantungku serasa mau meledak. Setelah semua foto terkirim, aku mengetik pesan. Pesanku singkat, tapi mempertaruhkan segalanya. Satria, ini aku Wulan. Istri almarhum Bima. Aku dalam bahaya besar. Anakku Melinda dan pacarnya menipuku dan banyak orang. Mereka berencana memalsukan kematianku dan kabur bawa uang miliaran. Ini buktinya. Aku mohon, jangan telepon. Jangan balas. Aku takut mereka tahu. Datang dengan polisi ke alamat ini. Aku mengetik alamat rumah Melinda. Datang secepatnya. Nyawaku tergantung padamu. Wulan. Pesan terkirim. Aku menghapus semua riwayat pengiriman MMS dan pesan itu. Dengan sangat hati-hati, aku mengembalikan buku agenda hitam itu ke dalam laci. Aku menguncinya kembali dengan jepit rambutku. Aku merapikan semua yang kusentuh. Aku kembali ke kamarku. Aku mengunci pintu dari dalam, menggunakan jepit rambutku untuk terakhir kalinya. Aku kembali ke ranjang. Aku telah melakukannya. Aku telah menyalakan api. Sekarang, aku hanya bisa menunggu. Menunggu Satria. Atau menunggu Melinda dan Reza menyadari perbuatanku. Entah mana yang akan datang lebih dulu. Pesan itu terkirim. Satu persatu, foto-foto dari buku agenda hitam itu meluncur dari ponsel tuaku ke nomor Satria. Butuh waktu lama sekali. Sinyal di kamar pengap ini buruk. Setiap bar pengiriman yang bergerak terasa seperti 1 jam. Jepret. Terkirim. Jepret. Terkirim. Rencana final. Terkirim. Lalu pesan singkatku. Pesanku yang mempertaruhkan nyawaku. Satria, ini aku Wulan datang dengan polisi. Terkirim. Aku langsung menghapus semuanya. Riwayat panggilan, riwayat pesan, riwayat foto. Aku membersihkan ponsel itu sebersih-bersihnya.
Tanganku gemetar begitu hebat. Aku hampir tidak bisa memegang ponsel itu. Tubuhku kuyup oleh keringat dingin. Aku bersandar di dinding. Aku berhasil. Aku telah menyalakan suar. Aku telah meminta tolong. Tapi setelah rasa lega itu, datanglah rasa takut. Rasa takut yang begitu besar, begitu mencekik, sampai aku tidak bisa bernapas. Bagaimana jika Satria tidak percaya? Bagaimana jika dia mengira ini lelucon? Atau mengira aku sudah gila? Sudah bertahun-tahun kami tidak berkomunikasi. Terakhir kami bertemu adalah di pemakaman suamiku. Bagaimana jika, ya Tuhan, bagaimana jika dia menelepon balik untuk konfirmasi? Ponsel ini, aku menatap benda tua di tanganku. Ini adalah penyelamatku. Tapi ini juga adalah bom waktu. Jika Melinda menemukannya, jika benda ini bergetar, jika benda ini berbunyi, habislah aku. Aku langsung mematikan mode suaranya. Aku hanya menyisakan getar. Tidak. Getar pun terlalu berisiko. Aku mematikan semuanya. Mode senyap total. Lalu, di mana aku harus menyembunyikannya? Aku melihat sekeliling kamarku yang menyedihkan. Tidak ada tempat. Di bawah bantal, terlalu kentara. Di dalam lemari, dia bisa saja menggeledah. Mataku tertuju pada kasur busaku yang tipis. Di salah satu sudut, jahitannya sedikit sobek. Dengan jari-jari gemetar, aku merobek jahitan itu sedikit lebih lebar. Aku menyelipkan ponsel tuaku ke dalam busa kasur. Lalu aku merapikan spray di atasnya. Tidak terlihat. Aman. Aku kembali ke posisiku. Aku mengunci pintu kamarku dari dalam dengan jepit rambut itu lagi. Lalu aku duduk di lantai. Menunggu. Aku tidak pernah tahu bahwa menunggu bisa sesakit ini. Detak jam dinding di ruang tamu terdengar begitu keras. Diti. Setiap detak jam terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. Pukul 10 pagi. Satria belum datang. Polisi belum datang. Aku mencoba menenangkan diriku. Satria itu pengacara. Dia pasti sibuk. Dia mungkin sedang di pengadilan. Dia mungkin belum membaca pesanku. Atau, dia sedang dalam perjalanan? Aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Menunggu tanpa kepastian, atau membayangkan mereka datang terlambat. Pukul 11. Perutku keroncongan. Aku ingat aku belum makan apapun sejak memuntahkan sup semalam. Tapi aku tidak bisa bergerak. Rasa takut melumpuhkanku. Aku teringat almarhum suamiku. Mas Bima. Jika kamu dalam masalah besar, hubungi Satria, katanya dulu. Mas lihat anakmu, Mas. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia menjual ibunya sendiri. Dia berencana memalsukan kematianku. Dia akan menabur abu anjing dan bilang itu aku. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata amarah. Tidak. Aku tidak boleh menangis. Wulan yang cengeng sudah mati. Aku harus kuat. Pukul 12 siang. Suara gerbang dibuka. Jantungku serasa melompat keluar dari dadaku. Aku langsung meloncat ke ranjang, menarik selimut. Aku pura-pura tidur. Aku menahan napas. Apakah itu mereka? Melinda? Reza? Atau Satria? Polisi? Aku mendengar suara langkah kaki. Tapi hanya sebentar. Lalu suara kotak surat dibuka. Itu tukang pos. Atau loper koran. Ya Tuhan. Aku bisa mati muda karena serangan jantung jika begini terus. Aku kembali duduk. Aku harus mengontrol diriku. Tapi keraguan itu datang lagi. Bagaimana jika Satria sudah berubah? Bagaimana jika dia sekarang berteman dengan Reza? Dunia bisnis itu kecil. Bagaimana jika dia malah memberitahu Melinda? Melinda, ibumu mengirimiku pesan gila. Dia bilang kamu menipunya. Habislah aku. Aku memejamkan mata. Tidak. Satria tidak seperti itu. Dia sahabat sejati suamiku. Dia memegang teguh kehormatan. Aku harus percaya padanya. Aku percaya padamu, Satria. Di mana kamu? Pukul 1 siang. Pukul 2 siang. Ponsel tuaku di dalam kasur itu terasa membakar. Aku ingin sekali memeriksanya.
Apakah ada balasan? Apakah pesannya dibaca? Tapi aku tidak berani. Membongkar kasur itu lagi terlalu berisiko. Aku hanya bisa menunggu. Duduk di kamar pengap ini, sendirian. Dengan rahasia yang begitu besar. Aku adalah seorang ibu yang sedang menunggu hukuman mati, atau menunggu penyelamatan. Pukul 3 sore. Aku mendengar suara berisik dari luar. Seperti ada yang memanjat pagar belakang. Jantungku berhenti lagi. Kali ini aku tidak keranjang. Aku bersembunyi di balik pintu lemari. Aku mengambil sapu ijuk. Ini satu-satunya senjataku. Jika itu Reza, jika dia datang untuk membungkamku, aku akan melawan. Aku akan memukulnya sekuat tenaga. Aku menunggu. Napasku tertahan di tenggorokan. Lalu aku mendengar suara, meong. Itu kucing tetangga. Kucing sialan. Aku terduduk lemas di lantai. Aku tidak kuat lagi. Rasa tegang ini menguras seluruh tenagaku. Aku lapar. Aku lelah. Aku takut. Satria, di mana kamu? Apa kamu akan datang? Atau kamu akan membiarkanku mati di sini? Aku menatap pintu kamarku. Pintu kayu yang terkunci itu. Ini adalah garis pertahananku. Tapi aku tahu. Jika Melinda dan Reza pulang, pintu ini tidak ada artinya. Mereka punya kuncinya. Hari mulai gelap. Cahaya matahari di ventilasi kamarku mulai redup. Dan mereka belum juga pulang. Satria juga belum datang. Ini adalah ketenangan yang paling menakutkan. Ketenangan sebelum badai besar datang. Aku hanya tidak tahu, badai mana yang akan menghantamku lebih dulu. Pukul 5 sore. Langit Depok sudah mulai berubah oranye. Aku masih duduk di posisi yang sama. Lututku kaku. Punggungku sakit. Lalu, aku mendengarnya. Suara yang paling kutakuti. Suara gerbang besi didorong. Lalu suara mesin mobil dimatikan. Mereka pulang. Jantungku seperti dicengkeram tangan besi. Mereka pulang lebih awal dari biasanya. Ini pertanda buruk. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Aku capek banget. Res? Suara Melinda. Terdengar manja. Sama. Klien hari ini rewel sekali, sahut Reza. Suara mereka terdengar normal. Terlalu normal. Apakah ini berarti Satria belum bertindak? Apakah ini berarti aku aman untuk malam ini? Aku cepat-cepat naik ranjang. Aku menarik selimut. Aku memejamkan mata. Berpura-pura tidur. Ini adalah satu-satunya perlindunganku. Aku harus terlihat lemah. Aku harus terlihat sakit. Aku mendengar mereka duduk di sofa ruang tamu. Aku mendengar suara televisi dinyalakan. Lalu hening. Televisi itu menyala, tapi mereka tidak bicara. Biasanya Melinda akan berceloteh tentang harinya. Tapi ini, sunyi. Ada yang salah. Firasat seorang ibu tidak pernah bohong. Ada yang salah. Melinda, tiba-tiba aku mendengar suara Reza. Nadanya datar. Dingin. Bukan nada bicara pada kekasih. Ini nada bicara seorang bos pada bawahannya. Apa? Sahut Melinda. Ketus. Cek ponselmu. Notifikasi dari bank. Jantungku. Ya Tuhan. Jantungku. Hening sejenak. Lalu aku mendengar Melinda menarik napas tajam. Apa ini? Upaya reset kata sandi gagal. Siapa? Baca lokasi IP-nya, kata Reza. Hening lagi, lebih lama. Lalu suara Melinda terdengar bergetar. Penuh kengerian. IP lokal. Alamat rumah ini. Darahku serasa membeku. Bukan. Itu bukan aku. Aku tidak melakukan itu. Aku hanya memotret. Satria. Ya Tuhan, Satria. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mencoba membobol rekening mereka? Itu terlalu cepat. Itu gegabah. Kamu baru saja membangkitkan macan tidur. Siapa? Desis Reza. Siapa yang tahu rekening itu selain kita? Siapa yang ada di rumah ini selain kita? Aku mendengar suara langkah kaki. Cepat. Berdebar. Melinda. Dia tidak berlari ke kamarku. Dia berlari ke kamarnya. Ke lantai atas. Aku tahu apa yang dia lakukan. Dia akan mengecek laci itu. Aku berhenti bernapas.
Seluruh tubuhku kaku. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Aku memejamkan mata sekuat tenaga. Waktu terasa berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga. Begitu keras. Lalu, brak, suara laci dibanting. Sangat keras. Sampai dinding rumah terasa bergetar. Lalu suara teriakan. Bukan teriakan takut, tapi teriakan amarah. Kurang ajar. Itu suara Melinda. Penuh kebencian. Aku mendengar langkah kakinya menuruni tangga. Bukan berlari, tapi menghentak. Seperti tentara yang akan berperang. Dia tahu, desis Melinda. Suaranya terdengar dari ruang tamu. Wanita tua itu. Dia tahu. Kamu yakin? Tanya Reza. Masih tenang. Tapi dingin. Kuncinya. Lacinya. Posisinya bergeser. Sedikit sekali. Tapi aku tahu. Aku hafal. Dia membongkarnya. Habislah aku. Habislah riwayatku. Satria belum datang. Aku sendirian. Aku terjebak bersama dua monster yang baru saja tahu rahasia mereka terbongkar. Mereka akan membunuhku. Kali ini sungguhan. Aku harus bagaimana? Aku harus lari? Kemana? Pintuku terkunci. Aku mendengar langkah kaki mereka. Pelan. Menuju ke lorong belakang. Menuju ke kamarku. Aku gemetar hebat di balik selimut. Aku tidak bisa menghentikannya. Kunci diputar dari luar. Ceklek. Pintu kamarku terbuka. Perlahan. Berderit. Cahaya dari lorong masuk. Aku masih memejamkan mata. Pura-pura tidur adalah satu-satunya yang bisa kulakukan. Aku mendengar napas mereka. Mereka berdiri di ambang pintu. Mengamatiku. Dia tidur? Bisik Reza. Aku tidak peduli. Desis Melinda. Lalu, Melinda berjalan masuk. Dia tidak menyalakan lampu. Dia berdiri di samping ranjangku. Aku bisa merasakan kebenciannya. Ibu. Suaranya. Ya Tuhan. Suaranya kembali berubah. Lembut. Manis. Penuh kasih. Suara malaikat palsu itu. Aku perlahan membuka mata, pura-pura baru bangun. Endea, kamu sudah pulang? Suaraku kubuat serak. Melinda tersenyum. Senyum itu adalah senyum termanis yang pernah kulihat di wajahnya. Dan senyum itu adalah hal paling menakutkan yang pernah kusaksikan seumur hidupku. Di belakangnya, Reza berdiri di pintu. Tangannya bersedekap. Dia menatapku seperti seekor ular menatap tikus. Ibu, kata Melinda lagi, suaranya seperti madu. Ada kabar bagus sekali. Kabar bagus apa, Endea? Tanyaku, berusaha menahan getaran di suaraku. Kita dapat tempat perawatan baru untuk ibu. Tempatnya bagus sekali. Di luar kota. Udaranya sejuk. Di villa. Khusus untuk ibu beristirahat. Ibu pasti suka. Darahku mengalir dari wajahku. Villa. Ini dia. Ini bukan rencana lagi. Ini eksekusi. Mereka tidak akan menunggu 2 miliar. Mereka akan membawaku pergi. Sekarang. Di mana, Endea? Tanyaku. Jauh. Yang penting ibu sembuh, katanya. Dia mengelus rambutku. Sentuhannya dingin. Ibu berkemas? Ya. Sekarang, aku pura-pura kaget. Malam-malam begini? Iya, Bu. Mendadak. Tapi ini yang terbaik, kata Melinda. Lalu Reza melangkah masuk. Senyumnya hilang. Wajahnya datar. Ibu tidak perlu berkemas, katanya. Tidak perlu bawa apa-apa. Cukup bawa badan saja. Dia menatapku. Matanya mati. Kita berangkat. Sekarang juga. Melinda menarik selimutku. Kasar. Ayo, Bu. Jangan banyak tanya. Nanti ibu tahu sendiri, katanya. Dia mencengkeram lenganku. Kukunya menancap di kulitku. Sakit. Reza mencengkeram lenganku yang satu lagi. Mereka menyeretku. Mereka menyeretku bangun dari ranjang. Endea sakit lepas. Aku meronta. Tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Diam, Bu, bentak Melinda. Topengnya lepas seketika. Ibu sudah bikin masalah. Sekarang ibu ikut kami.
Jangan coba-coba teriak. Mereka menyeretku keluar dari kamar. Menyeretku di lantai marmer yang dingin. Aku kalah. Rencanaku gagal. Satria tidak datang. Tidak ada polisi. Aku akan dibawa ke villa. Tempat dari mana aku tidak akan pernah kembali. Ya Tuhan, tolong aku. Lepas. NDA, sakit. Lepaskan. Aku meronta. Aku mencoba menjejakkan kakiku di lantai marmer yang dingin, tapi tenagaku sudah habis. Mereka menyeretku seperti karung beras. Cengkeraman Melinda di lengan kananku terasa seperti jepitan besi panas. Kuku-kukunya yang terawat indah itu, kini menancap dalam di kulit tuaku. Aku yakin kulitku sudah sobek dan berdarah. Diam, Bu, bentak Melinda. Suaranya parau, penuh kebencian. Topeng malaikatnya sudah hancur berkeping-keping. Yang tersisa kini adalah wajah iblis yang penuh amarah. Ibu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang ibu ikut kami. Jangan coba-coba teriak. Di sisi kiriku, Reza. Dia tidak bicara. Dia hanya menarik. Tarikannya kasar, tanpa ampun. Dia tidak peduli sendi-sendiku berderak. Dia tidak peduli aku meringis kesakitan. Matanya yang dingin dan mati itu hanya menatap lurus ke pintu depan. Mereka menyeretku melewati lorong gelap, menuju ruang tamu. Ruang tamu yang megah itu, yang menjadi saksi bisu penipuanku, kini akan menjadi tempat eksekusiku. Ya Tuhan, ini akhirnya. Satria tidak datang. Polisi tidak datang. Rencanaku gagal total. Aku akan dibawa ke villa itu, dan tidak akan pernah kembali. Aku akan mati sendirian, di tempat antah berantah, dan dianggap sebagai ibu yang merepotkan. Reza, cepat, ambil kunci mobil. Desis Melinda, matanya liar melihat ke sekeliling, seolah takut ada yang mengintip. Reza melepaskan cengkeramannya dariku dengan kasar, membuatku terhuyung dan hampir jatuh. Aku terbatuk-batuk, memegangi lenganku yang perih. Reza bergerak cepat ke meja kecil dekat pintu, tempat mereka biasa melempar kunci. Mana kuncinya? Res, cepat. Melinda panik. Sabar, aku cari. Geram Reza, mengobrak-abrik isi mangkuk keramik. Melinda masih mencengkeramku. Dia menatapku dengan napas terengah-engah. Ini semua gara-gara kamu, perempuan tua sialan. Kenapa kamu tidak bisa diam saja di kamar? Kenapa kamu harus merusak semuanya? Aku hanya bisa menatapnya. Air mataku sudah kering. Rasa takutku sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Pasrah. Saat Reza akhirnya menemukan kunci mobilnya, saat dia mengangkatnya dengan penuh kemenangan. Brak! Suara itu. Bukan suara ketukan. Bukan suara pintu dibuka. Itu suara pintu depan yang didobrak paksa. Hancur. Kayunya terbelah. Engselnya lepas. Pintu itu meledak ke dalam. Debu kayu beterbangan. Aku terdiam. Melinda menjerit. Jeritan yang melengking, penuh kengerian. Reza menjatuhkan kunci mobilnya. Cahaya dari lampu teras yang terang benderang membanjiri ruangan. Di ambang pintu yang hancur itu, berdiri beberapa siluet. Besar, tegap, dan menakutkan. Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan. Suara itu begitu keras, begitu berwibawa. Menggema di seluruh ruangan. Beberapa pria berseragam biru tua menyerbu masuk. Mereka bergerak cepat, seperti mesin. Senjata mereka teracung lurus ke arah kami. Dan di belakang mereka, di belakang para polisi itu, aku melihat dua sosok yang kukenal. Satu pria, tegap, memakai kemeja batik yang rapi. Wajahnya menua, tapi tatapannya masih setajam dulu. Matanya menatap lurus ke arahku, penuh kengerian dan kelegaan. Satria. Ya Tuhan, Satria. Kamu datang. Dan di sebelahnya, seorang wanita yang tubuhnya bergetar hebat. Dia memegang selembar kertas di tangannya. Brosur itu. Brosur, Bantu Wulan. Ibu Gita. Dunia serasa berhenti berputar. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Disinari lampu sorot dari polisi. Di satu sisi, anakku yang gemetar ketakutan. Di sisi lain, penyelamatku. Ibu Gita adalah yang pertama bereaksi.
Matanya yang penuh air mata itu menatapku. Dari atas ke bawah. Dia melihatku berdiri. Dia melihatku tegap. Dia melihatku sehat. Wulan, suaranya bergetar. Sebuah bisikan penuh ketidakpercayaan. Kamu sehat? Kamu berdiri? Pertanyaan itu adalah pemicunya. Melinda, yang terpojok seperti tikus, tiba-tiba mendapatkan kembali suaranya. Dia panik. Dia histeris. Dia melepaskan cengkeramannya padaku dan menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Gita. Polisi! Polisi, tangkap dia, jerit Melinda. Aktingnya dimulai lagi. Tangkap Ibu Gita. Dia yang menerobos masuk. Dia mau mencelakai kami. Dia gila. Dia terobsesi dengan ibu saya. Reza melihat kesempatannya. Saat semua mata tertuju pada drama histeris Melinda, matanya bergerak cepat ke arah dapur. Pintu belakang. Dia berbalik dan lari. Dia kabur. Teriak Satria, menunjuk ke arah Reza. Dua petugas polisi tidak perlu diperintah dua kali. Mereka langsung mengejar Reza. Aku mendengar suara gaduh di dapur. Suara bantingan. Suara rintihan. Lalu sunyi. Tersangka satu diamankan, teriak seorang petugas dari dapur. Habislah Reza. Sekarang, tinggal Melinda. Dia berdiri sendirian, terpojok di dekat dinding marmer. Napasnya memburu. Matanya liar. Dia menatapku, lalu ke polisi, lalu ke Ibu Gita. Dia kalah. Aku merasakan kekuatan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya mengalir di tubuhku. Rasa sakit di lenganku hilang. Rasa takutku menguap. Aku berjalan. Perlahan. Aku berjalan melewati polisi-polisi itu. Aku berjalan melewati Satria yang menatapku dengan penuh kekhawatiran. Aku berjalan lurus ke arah anakku. Ibu Gita terisak. Wulan, dia bilang kamu sekarat. Dia bilang kamu batuk darah. Aku tidak menoleh. Mataku terkunci pada Melinda. Aku berdiri tepat di depannya. 1 jengkal. Aku bisa merasakan napasnya yang panas di wajahku. Aku bisa mencium bau ketakutan dari tubuhnya. Dia menatapku. Mata itu, mata yang dulu kupuja, kini penuh dengan kebencian murni. Cukup, Melinda, kataku. Suaraku tidak bergetar. Suaraku tidak lemah. Suaraku tenang, datar, dingin, dan penuh kuasa. Permainanmu selesai. Melinda mendengus. Dia mencoba tertawa, tapi yang keluar adalah suara seperti orang tercekik. Perempuan tua sialan. Desisnya, kebenciannya meledak. Ini semua gara-gara kamu. Harusnya kamu mati saja. Harusnya kamu mati bertahun-tahun lalu. Kamu cuma beban. Cukup, bentak Satria. Dia melangkah maju. Dia tidak menyerahkan foto. Dia tidak menyerahkan ponsel. Aku baru sadar. Saat polisi mendobrak, saat Reza kabur, Satria berlari. Dia tidak mengejar Reza. Dia berlari ke lantai atas. Dia tahu. Aku pasti sudah memberitahunya di pesan itu, di mana letak buku itu. Dan sekarang, dia kembali. Di tangannya, tergenggam buku agenda kulit hitam itu. Pak Komandan, kata Satria, suaranya tenang dan profesional. Dia menyerahkan buku hitam itu kepada petugas polisi yang memimpin. Ini, kata Satria, buku harian kejahatan mereka. Semua ada di sini. Daftar korban, skrip penipuan, rincian rekening di Swiss, dan rencana mematikan Ibu Wulan secara palsu. Petugas polisi itu mengambil buku itu. Dia membukanya. Membalik 1 halaman. 2 halaman. Wajahnya yang keras semakin mengeras. Dia menatap Melinda dengan pandangan jijik. Bawa dia, perintahnya singkat. 2 petugas lain bergerak. Mereka menarik tangan Melinda ke belakang. Kasar. Lepaskan. Melinda mulai meronta lagi. Histeris. Kalian tidak tahu siapa saya. Ayah saya orang penting. Lepaskan saya. Suara borgol itu. Ceklek. Suara itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Mereka mulai menyeretnya. Kali ini, mereka yang menyeretnya. Bukan aku. Saat Melinda melewati aku, dia berhenti sejenak.
Matanya menyala. Kamu akan menyesal, Bu, ludahnya penuh. Kamu akan mati sendirian. Tidak ada yang akan mengurusmu. Dia meludah. Tepat di kakiku. Aku tidak bergerak. Aku tidak bergeming. Aku hanya menatapnya. Menatap anakku yang telah hilang. Selamat tinggal, Melinda, bisikku. Mereka menyeretnya keluar dari rumahku. Keluar dari hidupku. Jeritannya menggema di jalanan Depok yang sepi, lalu hilang di telan malam. Sunyi. Aku masih berdiri di ruang tamu yang hancur. Lalu aku merasakannya. Sepasang tangan memelukku. Ibu Gita. Dia memelukku erat sekali. Dia menangis di bahuku. Wulan, maafkan saya bodoh, saya tidak tahu, maafkan saya. Aku tidak bisa membalas pelukannya. Tubuhku kaku. Aku mematung. Aku menatap pintu yang hancur. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Persidangan itu seperti mimpi buruk yang diputar ulang dalam gerakan lambat. Aku duduk di barisan depan, mengenakan baju batik terbaikku. Aku harus datang. Aku harus melihat ini sampai akhir. Ruangan itu dingin, berbau kayu tua dan debu. Lampu neon di atas berkedip-kedip. Melinda dan Reza duduk di kursi terdakwa. Reza tampak tenang. Hampir bosan. Seolah-olah ini semua hanya prosedur administrasi yang merepotkan. Tapi Melinda, dia hancur. Dia kurus. Wajah cantiknya yang dulu bersinar, kini kuyu dan pucat. Rambutnya kusam. Dia tidak menatapku. Dia hanya menatap lantai. Monster itu akhirnya terlihat seperti manusia. Manusia yang kalah. Hakim membacakan putusannya. Suaranya berat dan monoton. Tapi kata-katanya menusuk. Terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana penipuan, secara terorganisir dan berlanjut. Hakim itu membeberkan semuanya. Bagaimana mereka menjual penderitaan ibu kandungnya sendiri. Bagaimana mereka merencanakan kematian palsu. Bagaimana mereka menipu puluhan orang baik hati. Aku menatap Melinda. Dia tidak menangis. Dia hanya duduk di sana, kosong. Lalu palu itu diketuk. 3 kali. Menjatuhkan vonis kepada terdakwa Melinda penjara selama 20 tahun. 20 tahun. Dan kepada terdakwa Reza, penjara selama 25 tahun. Palu itu berbunyi. Selesai. Di luar ruang sidang, para wartawan menyerbuku. Lampu kilat kamera menyilaukan mataku. Ibu Wulan. Ibu Wulan, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda memaafkan anak Anda? Aku tidak bisa bicara. Satria merangkulku, melindungiku, membawaku pergi dari kerumunan itu. Di lobi, Ibu Gita sudah menunggu. Matanya merah. Wulan, katanya, menggenggam tanganku. Ini tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Ini tidak akan menyembuhkan lukamu. Saya tahu, Bu, bisikku. Saya merasa ikut bersalah, katanya. Kenaifan saya ikut mendanai kejahatan mereka. Saya ingin menebusnya, Wulan. Saya tidak bisa mengembalikan harga dirimu. Tapi saya bisa membantumu, membangunnya kembali. Untuk orang lain. Dia memberiku sebuah amplop. Di dalamnya bukan cek. Di dalamnya adalah akta pendirian sebuah yayasan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan rumah mewah di Depok itu. Penjara marmerku. Ada pelang besar di depannya, dijual. Aku tidak mau masuk lagi. Aku tidak mau menyentuh apapun di dalamnya. Satria mengurus semuanya. Rumah itu terjual cepat. Aku hanya mengambil satu barang. Daster batikku yang pudar. Yang kupakai saat aku bersembunyi di gudang. Di halaman depan, aku membakarnya. Aku melihat asapnya membubung ke langit. Aku membersihkan diriku dari masa lalu. Waktu berlalu. Hari ini, setahun setelah hari itu, aku berdiri di tempat yang baru. Sebuah bangunan yang indah di sudut Depok yang asri. Tidak ada marmer dingin. Hanya dinding berwarna krem yang hangat, taman yang penuh bunga, dan jendela-jendela besar yang membiarkan matahari masuk. Di depan gerbangnya, ada pelang kayu yang diukir indah, Yayasan Wulan Sejahtera. Hari ini adalah peresmiannya. Tempat ini ramai sekali. Ada banyak orang.
Ada donatur-donatur baru. Ada tetangga. Ada wartawan lagi, tapi kali ini, mereka tersenyum ramah. Dan yang terpenting, ada mereka. Penghuni pertama yayasan ini. Ada Ibu Ani, yang diusir dari rumah oleh menantunya setelah suaminya meninggal. Ada Pak Budi, yang seluruh uang pensiunnya dicuri oleh putrinya sendiri untuk membayar hutang judi. Ada belasan lansia lain. Mata mereka sama sepertiku dulu. Mata yang penuh luka, yang merasa terbuang. Tapi hari ini, mata itu berbinar. Aku, Wulan, berdiri di sebuah podium kecil. Bukan lagi Wulan yang bersembunyi di kamar pengap. Aku memakai kebaya baru yang indah, hadiah dari Ibu Gita. Rambutku disanggul rapi. Aku berdiri tegak. Di barisan depan, Ibu Gita dan Satria tersenyum bangga padaku. Aku menatap mikrofon. Dulu, Melinda bilang suaraku memalukan. Dia bilang caraku bicara kuno. Aku menarik napas dalam-dalam. Selamat pagi, kataku. Suaraku jelas. Suaraku kuat. Suaraku bergema di seluruh taman, melalui pengeras suara. Semua orang terdiam. Nama saya Wulan, aku memulai. Mungkin sebagian dari bapak dan ibu sudah membaca kisah saya di koran. Dulu, saya adalah seorang ibu. Seorang ibu yang dianggap memalukan oleh anaknya sendiri. Ruangan itu hening. Aku bisa melihat beberapa penghuni yayasan menunduk, teringat kisah mereka sendiri. Dulu, saya disembunyikan di dalam kamar. Saya tidak boleh bertemu tamu. Karena anak saya bilang, saya memalukan. Saya dijual. Penderitaan palsu saya dijual. Saya bahkan direncanakan untuk dimatikan, agar anak saya bisa hidup kaya raya. Aku berhenti sejenak. Aku menatap wajah-wajah di depanku. Anak saya bilang, saya kuno. Dia bilang, saya adalah beban. Dia salah. Aku tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus setelah sekian lama. Menjadi tua bukanlah sebuah aib. Menjadi seorang ibu bukanlah sebuah beban. Yang memalukan adalah melupakan siapa yang telah melahirkanmu. Yang memalukan adalah menganggap orang tuamu sebagai barang yang bisa dibuang. Tapi hari ini, aku merentangkan tanganku, kita tidak akan disembunyikan lagi. Kita tidak akan malu lagi. Yayasan Wulan Sejahtera ini, aku menepuk podium itu, adalah rumah kita. Ini adalah bukti. Bukti bahwa kita, para orang tua, para lansia, kita berharga. Suara kita penting. Hidup kita berarti. Di sini, kita tidak akan pernah lagi disebut memalukan. Di sini, kita akan saling menjaga. Di sini, kita akan sejahtera. Tepuk tangan membahana. Bukan sekadar tepuk tangan. Itu adalah suara harapan. Itu adalah suara kehidupan baru. Beberapa ibu-ibu di depan menangis haru. Pak Budi mengacungkan jempolnya padaku. Aku menatap ke langit biru. Cerah sekali hari ini. Aku teringat almarhum suamiku. Mas Bima. Bisikku dalam hati. Aku berhasil, Mas. Aku tidak hancur. Aku hidup. Aku bukan lagi Wulan yang malang. Aku bukan lagi Wulan yang memalukan. Aku adalah Wulan Sejahtera. Dan ini baru permulaan. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim itu diketuk. 2 tahun sejak Melinda dan Reza menghilang di balik pintu besi lembaga pemasyarakatan. Hidupku tidak kembali normal. Tidak. Hidupku menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang jauh lebih baik. Yayasan Wulan Sejahtera bukan lagi sekadar bangunan. Ia sudah menjadi rumah. Rumah yang sesungguhnya. Dulu, aku hidup di rumah mewah, tapi dikurung di kamar pengap, merasa seperti sampah. Sekarang, aku tinggal di sebuah kamar sederhana di yayasan, tapi setiap pagi aku membuka pintu, aku disambut oleh senyuman. Pagi, Bu Wulan. Sapa Pak Budi, yang dulu ditipu habis-habisan oleh anaknya. Kini dia menjadi kepala kebun kami. Taman kami paling indah se-Depok, katanya bangga. Ibu Wulan, kopinya sudah siap, seru Ibu Ani, yang dulu diusir menantunya. Sekarang, dialah ratu dapur di yayasan ini. Masakannya astaga, mengalahkan restoran manapun.
Kami bukan lagi sekumpulan lansia yang terbuang. Kami adalah keluarga. Kami saling menjaga. Kami berbagi cerita, berbagi tawa, dan terkadang berbagi air mata untuk masa lalu yang kami tinggalkan. Satria menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan. Dia mengurus semua legalitas dan keuangan kami dengan jujur. Dia sering mampir, bukan sebagai pengacara, tapi sebagai sahabat. Kami sering duduk di teras, minum kopi buatan Ibu Ani, dan bicara ngalor ngidul. Ibu Gita, ya Tuhan, wanita berhati malaikat itu. Dia menjadi donatur tetap. Tapi lebih dari itu, dia menjadi nenek bagi semua penghuni di sini. Setiap akhir pekan dia datang, membawa kue-kue mahal, dan mendengarkan curahan hati kami satu persatu. Aku, Wulan, yang dulu memalukan, kini dipanggil Ibu Wulan oleh semua orang. Aku yang mengurus manajerial harian. Aku yang memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Aku yang memeluk mereka jika mereka bermimpi buruk. Aku menemukan tujuanku. Tuhan mengambil seorang anak dariku, tapi menggantinya dengan 30 anak baru yang jauh lebih menyayangiku. Aku sudah lama tidak memikirkan Melinda. Aku sibuk. Sibuk berbahagia. Sibuk mengurus keluarga baruku. Tentang Reza, aku dengar kabar dari Satria setahun lalu. Dia mencoba mengajukan banding. Tentu saja ditolak mentah-mentah. Buktinya terlalu kuat. Buku agenda hitam itu menjadi kitab kehancurannya. Satria juga bilang, Reza tidak punya kehidupan yang mudah di dalam penjara. Orang-orang seperti dia, penipu licik yang berwajah tampan, sering menjadi sasaran. Dia pernah dipukuli sampai masuk klinik. Uangnya di Swiss sudah dibekukan oleh negara. Dia tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak merasakan apa-apa saat mendengarnya. Tidak kasihan. Tidak juga senang. Dia hanya angin lalu. Tapi Melinda, setiap malam, terkadang, aku masih bertanya-tanya. Apa kabarnya? Aku tidak pernah mencoba mencari tahu. Aku tidak mau. Luka itu sudah kututup rapat-rapat. Sampai suatu siang. Saat itu aku sedang sibuk menghitung stok beras bersama Ibu Ani di gudang logistik. Tiba-tiba seorang staf administrasi menghampiriku. Ibu Wulan, ada surat. Surat? Dari siapa, Mas? Tanyaku, masih sibuk mencatat. Dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Bu. Tanganku yang memegang pulpen langsung membeku. Buku catatan itu hampir jatuh. Duniaku yang tenang, yang damai, tiba-tiba bergetar. Ibu Ani menatapku cemas. Ibu nggak apa-apa. Aku menggeleng. Nggak apa-apa, Bu. Ibu lanjut catat dulu, ya. Saya ke ruangan saya sebentar. Aku mengambil surat itu. Amplop coklat. Resmi. Aku berjalan ke ruanganku. Sebuah kantor kecil yang menghadap ke taman. Tanganku gemetar. Sama seperti saat aku memegang brosur penipuan itu dulu. Kenapa sekarang? Setelah 2 tahun, aku duduk. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat resmi dari lapas. Tapi di balik surat itu, ada selembar kertas lain. Kertas buku tulis yang lecek, kotor, dan ada bekas seperti tetesan air. Tulisan tangan itu. Aku masih mengenalinya. Tulisan tangan anakku. Ibu. Aku mulai membacanya. Ibu, apa kabar? Ibu, ini Melinda. Ibu, tolong aku. Aku mohon, Bu. Di sini seperti neraka. Aku nggak kuat lagi, Bu. Ibu, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Aku berdosa sama Ibu. Aku hilaf. Dulu aku dibutakan oleh Reza. Dia yang meracuni pikiranku, Bu. Sungguh. Dia menyalahkan Reza. Tentu saja. Ibu, di sini mereka jahat sekali sama aku. Makanannya tidak layak. Aku sering kelaparan. Aku kedinginan setiap malam. Selnya sempit. Aku tidur di lantai. Aku tidak punya uang sepeser pun, Bu. Mereka memalakku. Mereka memukuliku. Aku cuma punya ibu. Ibu satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku tahu aku bukan anak yang baik. Tapi aku tetap anak ibu. Kan? Tanganku gemetar semakin hebat.
Ibu, tolong jenguk aku. Sekali saja. Aku kangen ibu. Aku mau peluk ibu. Aku mau cium kaki ibu. Aku mau minta maaf. Dan Bu, kalau ibu ada rezeki, tolong kirimkan aku uang sedikit. Untuk beli sabun. Untuk beli makanan tambahan di kantin. Aku tersiksa di sini, Bu. Tolong aku. Dari anakmu yang paling berdosa, Melinda. Surat itu jatuh dari tanganku. Aku terdiam. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasa dingin. Aku teringat sup hangat yang dia bawakan ke kamarku. Sup yang kuminum, lalu kumuntahkan. Sup yang dia berikan sambil tersenyum, padahal dia baru saja merencanakan kematianku. Makanannya tidak layak, tulisnya. Aku teringat aku yang kelaparan, dikurung di kamar. Aku kedinginan, tulisnya. Aku teringat aku yang meringkuk di gudang pengap, di lantai dingin, mendengarkan rencana iblisnya. Aku tersiksa, tulisnya. Hatiku sebagai seorang ibu berdesir. Ada sedikit sekali rasa kasihan. Dia darah dagingku. Tapi kemudian, aku teringat satu hal. Satu kalimat dari buku agenda hitam itu. Abu palsu. Beli di toko perlengkapan hewan. Abu anjing. Dia berencana menabur abu anjing dan bilang itu aku. Rasa kasihan itu hilang seketika. Lenyap. Menguap. Digantikan oleh baja yang dingin. Aku mengambil surat itu. Aku melipatnya kembali. Aku keluar dari ruanganku. Sore itu, Satria kebetulan datang untuk menandatangani beberapa dokumen yayasan. Aku menemuinya di teras. Satria, kataku. Ada apa, Wulan? Kamu pucat sekali. Aku tidak bicara. Aku hanya memberikan surat itu padanya. Satria membacanya. Alisnya berkerut. Wajahnya mengeras. Dia selesai membaca. Dia menatapku. Apa yang akan kamu lakukan, Wulan? Aku menatap taman di depanku. Pak Budi sedang menyiram bunga matahari. Tawa Ibu Ani terdengar dari dapur. Ini keluargaku. Aku menoleh ke Satria. Aku harus menemuinya, kataku. Satria tampak kaget. Kamu mau memaafkannya? Membantunya? Aku tersenyum. Tapi ini bukan senyum hangat. Ini senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya di wajahku. Tidak, Satria, kataku. Aku tidak akan membantunya. Aku akan menemuinya. Sekali. Untuk yang terakhir kali. Aku harus menutup buku ini. Selamanya. Penjara itu berbau aneh. Campuran bau desinfektan yang menyengat, bau apak, dan bau putus asa. Aku tidak pernah ke tempat seperti ini. Dindingnya tinggi, dicat warna abu-abu yang kusam. Ada kawat berduri di atasnya. Langkah kakiku menggema di lorong yang sepi. Aku datang sendirian. Satria menawarkan diri untuk menemaniku, tapi aku menolak. Ini adalah pertarunganku. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku melalui proses administrasi yang panjang dan merendahkan. Aku digeledah. Tasku diperiksa. Mereka mengambil ponselku. Aku harus menitipkan KTP-ku. Ibu Wulan? Mengunjungi siapa? Tanya petugas wanita itu dengan nada bosan. Melinda, kataku. Suaraku stabil. Petugas itu mengangkat alis. Oh, si cantik yang bikin heboh itu? Ya, dia menatapku. Ibu-ibunya? Aku mengangguk. Petugas itu menatapku dengan campuran rasa iba dan penasaran. Silakan tunggu di ruang besuk nomor 3, Bu. Ruang besuk itu sebuah ruangan kecil yang menyedihkan. Catnya mengelupas. Hanya ada beberapa bilik yang dipisahkan oleh kaca tebal yang kotor. Di antara kaca itu ada interkom telepon berwarna hitam. Aku duduk di kursi plastik yang keras. Dingin. Aku menunggu. 1 menit. 2 menit. Lalu, pintu di seberang bilikku terbuka. Seorang sipir membawa seorang wanita masuk. Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, aku pikir sipir itu salah membawa orang. Itu bukan Melinda. Itu, tidak mungkin Melindaku. Melinda yang kukenal adalah wanita paling cantik yang pernah kulihat. Kulitnya porselen. Rambutnya berkilau. Matanya berbinar.
Wanita yang berdiri di depanku ini, dia kurus kering. Kulitnya kusam, penuh bekas koreng dan jerawat batu yang meradang. Rambutnya, ya Tuhan, rambutnya dipotong cepak asal-asalan, lepek, dan berminyak. Dia memakai seragam tahanan berwarna oranye pudar yang kebesaran di tubuhnya yang tinggal tulang. Tapi matanya, mata itu, saat mata itu melihatku, mata itu menyala. Nyala yang penuh keputusasaan. Ibu. Dia berlari ke arah kaca. Dia menggedor kaca itu dengan tangannya yang kurus. Ibu. Ibu. Kamu datang. Ya Tuhan, Ibu datang. Dia menangis. Menangis histeris. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kotor. Aku hanya duduk diam. Aku menatapnya. Ini adalah monster yang telah menghancurkanku. Dia mengangkat gagang interkom. Suaranya bergetar hebat. Aku perlahan mengangkat gagang interkom di sisiku. Ibu, terima kasih sudah datang. Isaknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku mempelajari setiap detail kehancurannya. Ibu lihat aku, Bu. Dia menunjuk wajahnya. Mereka jahat sama aku, Bu, lihat ini. Dia menunjuk bekas luka lebam di pipinya yang hampir pudar. Mereka memukuliku, mereka mengambil semua jatah makanku. Ibu, aku minta maaf, Bu, sungguh aku minta maaf. Dia merapatkan kedua tangannya di depan kaca, seolah sedang menyembahku. Aku salah, aku hilaf, dulu aku diracuni Reza, dia jahat, dia yang paksa aku. Bu, aku sebenarnya sayang sama Ibu. Aku masih diam. Ibu, tolong aku. Dia mulai memohon. Kirim aku uang, Bu, sedikit saja untuk beli sabun. Untuk beli pembalut. Untuk beli makanan, aku lapar. Bu, setiap hari aku lapar. Tolong, Bu, demi almarhum ayah, Ibu ingat ayah, kan? Ayah pasti sedih lihat aku begini, tolong aku. Bu, aku janji kalau aku bebas nanti, aku akan rawat Ibu, aku akan jadi anak yang baik, aku akan cium kaki Ibu setiap hari. Dia terus bicara. Memohon. Mengiba. Aku membiarkannya bicara. Aku membiarkannya menghabiskan semua aktingnya. Setelah hampir 10 menit dia menangis dan memohon. Suaranya mulai serak. Dia kehabisan napas. Ibu? Tanyanya, takut. Kenapa Ibu diam saja? Akhirnya, aku bicara. Aku mendekatkan bibirku ke interkom. Suaraku tenang. Dingin. Sedingin lantai marmer di rumahnya dulu. Melinda. Dia tersentak. Aku tidak memanggilnya, Endea. Aku sudah mendengar semuanya, kataku. Matanya berbinar lagi. Penuh harap. Jadi, Ibu mau bantu aku? Kamu bilang, lanjutku, mengabaikan pertanyaannya, di sini seperti neraka. Dia mengangguk cepat. Iya, Bu. Neraka? Kamu bilang, makananmu tidak layak. Kamu bilang, kamu kedinginan. Iya, Bu. Iya. Aku menatap lurus ke matanya. Menembus jiwanya yang busuk. Dulu, kataku, kamu mengurungku di kamar pengap, di belakang, dekat tempat cuci. Kamu lupa memberiku makan malam, padahal aku kelaparan. Wajahnya berubah. Dia berhenti menangis. Dulu, lanjutku. Kamu membiarkanku meringkuk ketakutan di gudang sempit yang gelap, di lantai yang dingin, sementara kamu dan Reza merayakan uang harammu di lantai atas. Ibu itu beda. Suaranya bergetar. Kamu menyebutku apa? Tanyaku. Oh, iya, perempuan tua sialan. Beban. Memalukan. Otaknya sudah tidak jalan. Ibu jangan. Dia mulai menggeleng. Panik. Dan kamu, suaraku menajam. Berencana membunuhku. Memalsukan kematianku. Lalu aku mengucapkan kalimat pamungkas itu. Kamu berencana mengambil abu anjing dari toko hewan, dan bilang itu adalah abuku. Wajah Melinda pucat pasi. Harapannya lenyap. Digantikan kengerian. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Kamu tanya, kataku, apa aku akan menolongmu? Kamu tanya, apa aku akan mengirimimu uang? Aku tersenyum.
Untuk pertama kalinya di depannya, aku tersenyum. Sebuah senyuman tipis, dingin, dan penuh kemenangan. Anakku, Melinda, kataku pelan, menikmati setiap katanya. Sudah mati 2 tahun yang lalu. Dia sudah dikremasi. Abunya sudah kutabur di laut. Aku tidak tahu kamu ini siapa. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Kamu hanya seorang narapidana. Seorang penipu. Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Selamat menikmati neraka yang kamu ciptakan sendiri, Melinda. Kamu bilang kamu kedinginan? Bagus. Kamu bilang kamu lapar? Bagus. Ini adalah karmamu. Tidak. Dia menjerit. Dia menggedor-gedor kaca itu dengan kedua tangannya. Menggedor sekuat tenaga. Tidak. Ibu. Jangan. Ibu. Kamu ibuku. Kamu tidak boleh begini. Ibu. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Dia histeris. Dia meraung-raung seperti binatang terluka. Aku meletakkan gagang interkom itu. Pelan. Aku tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak. Tapi saat aku berdiri dari kursiku, saat aku berbalik, aku bisa merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku terangkat. Aku bebas. Aku benar-benar bebas. Aku berjalan keluar dari ruang besuk itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Di belakangku, aku masih bisa mendengar jeritan Melinda. Jeritan yang penuh amarah, penuh penyesalan, dan penuh kekalahan. Ibu, kembali. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Jeritan itu semakin sayup, lalu terputus saat sipir menyeretnya pergi. Aku berjalan keluar dari penjara itu. Saat aku melangkah melewati gerbang utama, matahari sore terasa hangat sekali di wajahku. Aku menghirup udara Depok. Udara kebebasan. Di seberang jalan, mobil Satria sudah menungguku. Aku masuk ke mobil. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menatapku. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya lembut. Aku menatap ke depan. Aku melihat jalanan yang ramai. Aku melihat kehidupan. Aku tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. Senyum yang hangat. Aku lapar, Satria, kataku. Bagaimana kalau kita mampir beli sate? Lalu kita kembali ke yayasan. Ibu Ani pasti sudah menunggu. Aku pulang. Aku kembali ke rumahku yang sesungguhnya. Ke keluargaku yang sesungguhnya. Dan aku, Wulan, tidak pernah lagi menoleh ke belakang.